Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu. Mendengar hal ini, kemudian Nabi Musa marah. Lantas ia mendekati orang ini dan langsung menamparnya hingga kedua mata orang ini terlepas dari tempatnya. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada kaum Bani Israel untuk menghentikan kekejaman Fir'aun. Kitab suci Taurat diturunkan di Bukit Tursina kepada Nabi Musa selama 40 hari. Dan Nabi Musa ini, teman-temanku, banyak diriwayatkan memiliki fisik yang sangat kuat melebihi manusia pada umumnya. Bahkan pernah ada kisah, Nabi Musa ini pernah meninju pemuda Mesir dan langsung mati seketika dengan sekali pukulan. Namun kekuatan fisik dari Nabi Musa ini tak hanya sampai di situ saja. Bahkan Nabiullah Musa pernah di satu kisah memukul malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Sampai-sampai mata dari malaikat maut ini loncat saking kuatnya tenaga dari Nabi Musa ini. Dan kisah ini merupakan kisah yang riwayatnya sahih menurut para ulama. Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan memiliki mukjizat yang sangat banyak. Mulai dari membelah lautan, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa mengangkat sebuah bukit, dan masih banyak lagi. Dikisahkan juga kalau Nabi Musa ini seorang nabi yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan Nabi Musa adalah seorang yang cenderung pemarah. Ya, mungkin karena diutus kepada kaum Bani Israel yang memang kaum ini adalah orang-orang yang ngeyel dan sulit untuk diatur. Kemudian Nabi Musa ini selalu didampingi kakaknya selama ia berdakwah. Karena Nabi Musa tidak lancar berbicara, makanya ia berdoa kepada Allah agar kakaknya yang selalu menemaninya. Ini dijadikan nabi juga. Nabi ini bernama Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun selalu menemani Musa kemanapun ia pergi. Nabi Harun inilah yang bertindak sebagai juru bicara dari Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di sini kita akan kisahkan tentang Nabi Musa yang memukul malaikat maut hingga mata dari malaikat maut ini keluar. Dan kisahnya begini, teman-teman. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ada seorang datang dan langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa orang ini memberi salam. Tiba-tiba orang ini berkata kepada Musa, "Wahai Musa, aku akan mencabut nyawamu." Mendengar hal ini, kemudian Nabi Musa marah. Lantas ia mendekati orang ini dan langsung menamparnya hingga kedua mata orang ini terlepas dari tempatnya. Begitu kuatnya tamparan dari tangan Nabi Musa ini sampai menyebabkan orang ini tersungkur jatuh. Padahal Nabi Musa tidak mengetahui bahwasanya orang yang datang ini adalah malaikat maut yang merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki. Karena Musa tidak tahu bahwa yang datang ini malaikat dan laki-laki ini datang tanpa permisi kemudian mengucapkan kalimat ancaman. Maka langsung saja saat itu Musa memukul orang ini. Nah, jika saja Nabi Musa tahu bahwa pria ini malaikat, pastilah ia tidak akan menamparnya. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke cerita. Ketika pria ini menerima tamparan dari Musa, maka ia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan akan hal ini. "Ya Rob, Engkau mengutusku kepada seseorang hamba yang enggan untuk mati." Kemudian Allah mengembalikan mata malaikat yang terlepas itu seperti sedia kala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah engkau kepada Musa dan katakan padanya agar meletakkan satu telapak tangannya di punggung seekor lembu jantan. Maka untuk setiap bulu lembu yang tertutup telapak tangannya, satu helainya bernilai 1 tahun masa hidupnya.
Kemudian malaikat ini kembali menemui Nabi Musa dan ia berkata bahwa ia adalah malaikat maut, serta ia menyampaikan firman Allah kepada Musa tadi. Namun Nabi Musa tidak mau melakukannya dan ia berkata untuk bertemu dengan kekasihnya langsung. "Aku harus menunggu sekian lama lagi?" "Aku tidak mau," kata Nabi Musa. "Cabutlah nyawaku sekarang dan kerjakan tugasmu, wahai malaikat maut." Dan ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut ruh dari Nabi Musa alaihissalam, diikuti dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di akhir hidupnya Nabi Musa meminta satu permintaan kepada Allah. Dia ingin didekatkan dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis di Syam, atau yang kita kenal sebagai Al-Quds Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi keinginan utusannya itu, yakni mendekatkan Nabi Musa ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja. Jasad Nabi Musa pun dimakamkan di daerah tersebut. Namun, hingga kini tidak ada yang tahu persis lokasinya di mana. Di kisah ini timbullah pertanyaan teman-teman. Mengapa malaikat bisa terluka ketika ditampar oleh manusia? Jawabannya adalah, ketika malaikat sudah mengubah wujudnya menjadi manusia, maka hukum-hukum di dunia manusia akan terjadi juga padanya. Seperti kisah Isra'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril berboncengan naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari sini saja sudah bisa dilihat buat apa Jibril ikut naik bersama Rasulullah di atas buraq. Padahal dia kan malaikat, jadi bisa saja terbang dengan sekejap ke Masjidil Aqsa. Karena pada saat itu malaikat Jibril mengubah wujudnya menjadi manusia, maka terjadi jugalah hukum-hukum dunia manusia kepada Jibril. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada manusia yang bisa terbang. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepadanya. Jadi para nabi tidak bisa mengetahui itu malaikat atau bukan. Ketika malaikat berubah bentuknya menjadi manusia, sama seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ketika bertemu malaikat dalam bentuk manusia. Dulu ada malaikat yang datang menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam rupa manusia. Nabi Ibrahim dan Lut awalnya tidak mengenalnya. Andai Nabi Ibrahim tahu bahwa dua orang itu adalah malaikat, tentu Nabi Ibrahim tidak akan menyuguhkan makanan untuk mereka. Dan andai Nabi Lut tahu bahwa itu adalah malaikat, tentu Nabi Lut tidak perlu mengkhawatirkan mereka dari kejahatan kaumnya itu. Nah, sekarang intinya, kita wajib menerima kebenaran akan peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Musa. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.